Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Sari Ramadhani, mahasiswi Profesi Apoteker Angkatan 3 Stiva Riau. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyimpanan dan pendistribusian produk Nafza. Video ini merupakan tugas khusus praktek kerja profesi apoteker dari Bapak Hayul Fadli selaku pembimbing praktek kerja profesi apoteker di PBF. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, penyimpanan, dan pendistribusian produk Nafza berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika dan psikotropika, kemudian berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman teknis cara distribusi obat yang baik. Nah, yang pertama adalah narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika sendiri terdapat 3 golongan, di mana golongan pertama itu digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan golongan kedua dan golongan ketiga itu digunakan sebagai pengobatan dan terapi. Tapi, golongan kedua digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan dan terapi. Selanjutnya adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika terdiri atas 4 golongan, di mana golongan 1 digunakan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan karena memiliki potensi ketergantungan yang amat kuat dibanding golongan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyimpanan. Tempat penyimpanan narkotika dan psikotropika di fasilitas produksi, fasilitas distribusi, dan fasilitas pelayanan kefarmasian harus mampu menjaga khasiat, keamanan, dan mutu dari narkotika dan psikotropika itu sendiri, yang terdiri dari gudang, ruangan khusus, atau lemari khusus. Pertama adalah gudang. Dinding gudang dibuat dari tembok dan mempunyai 1 pintu dengan 2 kunci yang berbeda. Langit-langit gudang harus terbuat dari tembok atau jeruji besi. Jika terdapat jendela atau ventilasi, harus dilengkapi dengan jeruji besi. Gudang tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin apoteker penanggung jawab. Kunci gudang harus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau pegawai lain yang dikuasakan. Berikutnya adalah ruang khusus. Ruang khusus memiliki persyaratan yang hampir sama dengan gudang, di mana mempunyai 1 pintu dengan 2 buah kunci yang berbeda, dan kuncinya harus dipegang oleh apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang dikuasakan. Pada ruang khusus tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin dari apoteker penanggung jawab. Nah, yang ketiga adalah lemari khusus. Lemari khusus terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan, dan mempunyai 2 buah kunci yang berbeda. Lemari khusus harus diletakkan dalam ruang khusus di sudut gudang. Untuk instalasi farmasi pemerintah diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum. Sedangkan untuk apotik, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, instalasi farmasi klinik, dan lembaga ilmu pengetahuan, kunci lemari harus dipegang oleh apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan. Nah, kegiatan selanjutnya adalah pendistribusian. Kegiatan pendistribusian yaitu penyaluran dan penyerahan. Penyaluran terdiri dari penerimaan pesanan, pengemasan, dan pengiriman. Dalam kegiatan pendistribusian, obat yang didistribusikan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu dari obat itu sendiri. Dalam kegiatan penyaluran narkotika dan psikotropika, wajib memenuhi cara distribusi obat yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, penyalurannya tersebut
hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dan LP/LPO khusus puskesmas. Surat pemesanan hanya dapat berlaku untuk masing-masing narkotika dan psikotropika, di mana narkotika hanya dapat digunakan untuk satu jenis narkotika, dan psikotropika bisa digunakan untuk satu atau beberapa jenis psikotropika, maksimal 5 jenis psikotropika. Nah, berikut adalah fasilitas farmasi yang dapat menyalurkan obat narkotika dan psikotropika dalam bentuk obat jadi. Selanjutnya, kegiatan penyaluran dalam penerimaan pesanan. Hal yang harus diperhatikan dalam penerimaan pesanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penanggung jawab fasilitas distribusi wajib memeriksa hal-hal seperti surat pesanan harus menggunakan format khusus yang telah ditentukan dan terpisah dari produk lain. Kemudian, keaslian surat pesanan tidak dalam bentuk fotokopi atau dalam bentuk scan yang di-print atau dalam bentuk email. Kemudian, kebenaran surat pesanan seperti nama dan alamat penanggung jawab sarana pesanan, nama dan alamat beserta nomor telepon fasilitas distribusi, nama narkotika dan psikotropika, jenis dan kekuatan sediaan, isi kemasan dan jumlah dalam bentuk angka dan huruf. Kemudian nomor surat pesanan dan nama alamat izin dari sarana pemesan, kemudian tanggal surat pemesanan. Dan yang terakhir adalah keabsahan dari surat pemesanan tersebut seperti tanda tangan dan nama jelas dari penanggung jawab, nomor surat izin praktek apoteker penanggung jawab, dan stempel fasilitas distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian. Nah, yang selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam penerimaan pesanan yang kedua adalah penanggung jawab fasilitas distribusi harus memperhatikan kewajaran jumlah dan frekuensi pesanan, serta hal-hal lain yang berpotensi terjadinya diversi. Kemudian, pesanan yang ditolak atau yang tidak dapat dilayani harus segera diberitahukan kepada pemesan dengan menerbitkan surat penolakan pesanan paling lama 7 hari kerja. Yang terakhir adalah surat pesanan yang dapat dilayani disahkan oleh penanggung jawab fasilitas distribusi dengan membubuhkan tanda tangan atau paraf yang dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan selanjutnya adalah pengemasan. Pengemasan untuk tujuan pengiriman harus dilaksanakan setelah menerima surat pesanan. Setiap pengeluaran narkotika dan psikotropika harus dicatat dalam kartu stok dan disahkan dengan paraf kepala gudang. Sebelum dilakukan pengemasan, harus dilakukan pemeriksaan seperti kebenaran nama, jenis dan kekuatan sediaan, isi kemasan, dan jumlah sediaan. Kemudian, nomor batch, tanggal kadaluarsa, dan nama industri farmasi. Kondisi kemasan termasuk penandaan dan segel dari narkotika dan psikotropika. Selanjutnya, kelengkapan dan keabsahan dokumen serta kebenaran tujuan pengiriman. Nah, selanjutnya adalah pengemasan harus dilakukan sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya pencurian atau penyalahgunaan selama proses pengiriman. Nah, kemudian kepala gudang dan penanggung jawab fasilitas distribusi harus memastikan bahwa pengemasan terhadap narkotika dan psikotropika yang akan dikirim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan tanda tangan pada faktur penjualan atau surat pengiriman barang. Kegiatan selanjutnya adalah pengiriman. Pengiriman harus disertai dokumen yang sah seperti salinan surat pesanan, surat jalan, dan atau surat pengantar atau pengiriman barang atau faktur penjualan yang dikeluarkan oleh fasilitas distribusi yang ditandatangani oleh kepala gudang dan penanggung jawab fasilitas distribusi. Selanjutnya, pengiriman dalam bentuk bahan obat harus disertai dan dilengkapi dengan dokumen dan fotokopi surat persetujuan impor dan fotokopi Certificate of Analysis. Nah, dokumen pengirimannya tuh harus terpisah dari dokumen lain.
Apabila pada saat pengiriman tidak dapat diterima oleh penanggung jawab, maka diterima oleh tenaga kefarmasian yang memiliki izin di sarana tersebut yang mendapatkan pendelegasian dari apoteker penanggung jawab, di mana pendelegasian dapat dibuktikan dengan dokumen pendelegasian. Selanjutnya, jika pengiriman dilakukan oleh pihak ketiga atau ekspedisi, harus dilengkapi dokumen serah terima antara fasilitas distribusi dan pihak ketiga atau ekspedisi. Sekurang-kurangnya, nama dan alamat perusahaan ekspedisi, disertai tanda tangan dan nama lengkap petugas ekspedisi yang melakukan serah terima barang. Jika terjadi kesalahan yang tidak diinginkan seperti kerusakan atau kehilangan selama pengiriman, maka setiap mengalami kerusakan dalam pengiriman harus dicatat dalam bentuk berita acara dan dilaporkan segera kepada penanggung jawab fasilitas distribusi. Kemudian, fasilitas distribusi akan melaporkan kepada Badan POM dengan tembusan kepada Balai POM setempat. Dan setiap mengalami kehilangan selama pengiriman wajib dicatat dalam bentuk berita acara dan dilaporkan juga kepada Badan POM dengan tembusan ke Balai POM setempat, dilengkapi dengan berita acara kehilangan dari hasil investigasi internal yang dilakukan distribusi dan bukti lapor ke kepolisian. Kegiatan selanjutnya dalam proses pendistribusian adalah penyerahan. Penyerahan narkotika dan psikotropika hanya dilakukan dalam bentuk obat jadi. Nah, penyerahannya tuh harus diserahkan dan dilaksanakan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian, di mana fasilitas pelayanan kefarmasiannya harus sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. Dalam hal penyerahan narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan oleh apotik, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, dan dokter. Nah, apotik hanya dapat menyerahkan narkotika dan psikotropika kepada apotik lainnya, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, dokter, dan pasien. Penyerahan narkotika dan psikotropika di apotik harus berdasarkan resep.